Perjalanan usaha itu sama, setiap sektor usaha itu pasti ada pasang surutnya. Insya Allah dengan mengikuti tren-tren yang seperti itu, maka ya versi ikan yang bagus ya dari hal-hal seperti itu. Kita nggak bisa menentukan sendiri karena kita cuman sebagai fasilitator budidaya untuk mereka. Jadi yang memilih jenis ikan kan mereka. Jadi kita cuman menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindro Purwosasongko. Alamat Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Saya menggeluti bidang peternakan, khususnya di peternakan di awalnya ikan koi, dimulai tahun 95. Jadi itu masih tahap belajar. Jadi cuman satu petak gitu kita kembangkan. Cuman intensifnya sekitar tahun 2015 itu baru intensif berusaha yang lebih profesional gitu. Kalau awal-awalnya kita budidaya ikan itu diambil pedagang-pedagang yang dia mengirim ke Surabaya, ke Bali, dan daerah-daerah sekitar Blitar gitu. Namun lambat laun kita budidaya ikan yang mulai berkualitas sehingga mau nggak mau banyak dibantu oleh teman-teman kita, sehingga jualannya akhirnya ke online untuk ikan yang agak berkualitas. Ya dibantu lebih dari 10 orang yang bantu kita untuk melakukan transaksi pemasarannya, dikirim ke seluruh Indonesia, tapi paling banyak ya area Jawa lah. Ikan koi yang banyak saya budidayakan kohaku, sanke, sama asagi. Terus ada lagi yang versinya orang Blitar itu kan polosan, jadi seperti jagoi, karasi, sama kinkabuto. Kalau perlakuan ikan sebenarnya sama saja, jadi harus dipelajari kapasitas kolam yang ideal untuk kolam yang luas sekian dengan besar ikan yang sekian, itu nanti akan menentukan kapasitas kolam yang ideal. Jadi tidak bisa di global, tergantung itu juga dari pH air, dari kualitas airnya, itu juga berpengaruh pada kepadatan ikan. Tapi yang intinya semakin padat ikan di atas kapasitas yang seharusnya diberikan, maka resiko mungkin ikan agak sakit, sering ada masalah itu lebih tinggi daripada standar atau di bawahnya. Jadi kalau di bawahnya standar kapasitas ikan itu akan lebih mudah dari segi perawatan. Terus dari aktivitasnya, kalau ikan itu simple saja, bisa jadi kita itu 2 kali sehari untuk ngasih makan, ada yang 3 kali sehari, ada yang petani sampai durasi 3 jam sekali ad libitum lah, dikit-dikit seperti itu. Jadi macam-macam. Tapi yang intinya secara ikhtiar, di saat semakin sering perlakuan terbaiknya, maka ya pasti insya Allah kesehatan ikan, percepatan pertumbuhan dan sebagainya pasti akan lebih baik lagi. Tambah lagi bahwasannya seringnya ikan sakit itu salah satunya adalah amonia yang ada di kolam itu terlalu berlebihan, udah jumlahnya udah di atas ambang batas normal. Jadi memang ada kemungkinan resiko itu akan menjadikan ikan gampang sakit karena tidak sehatnya air. Terus yang kedua dari iklim, kadangkala panas, tiba-tiba terus hujan, itu memang harus ada perlakuan khusus. Alangkah baiknya ada perlakuan khusus untuk ikan, bisa jadi makanannya ikan ditambah suplemen dan sebagainya untuk mencegah ikan-ikan menjadi sakit, biar ikan insya Allah lebih sehat. Kalau untuk ikan yang ada di kolam tanah itu perawatan lebih mudah karena di dalam tanah sendiri kan banyak bakteri-bakteri pengurai yang akan mengurai kotoran-kotoran dari amonia ikan tersebut. Tapi kalau di kolam cor beton itu memang harus intensif, jadi harus diperhatikan. Walaupun kelihatannya airnya itu jernih, tapi kadang di filter di chambernya itu endapan kotornya luar biasa. Itu juga
berisiko mengurangi kesehatan ikan. Jadi alangkah baiknya walaupun kualitas airnya yang kelihatan di kolamnya itu bersih, di chambernya juga diperkirakan kira-kira endapannya kotoran sebanyak apa gitu. Jadi alangkah baiknya memang seringkali untuk kalau nggak dikuras total, sebenarnya ada buangannya yang dimana sistemnya mengerucut gitu, jadi seringkali dibuka sehingga endapan kotoran akan keluar. Insya Allah ikan akan lebih sehat. Dan pembuatan kolam itu setiap daerah tidak sama. Seperti daerah saya teksturnya agak berpasir, maka pematang kalau depannya plastik ya harus dibikin agak besar pematangnya. Karena kalau nggak gitu mudah sekali longsor. Tapi kalau daerah-daerah yang tanahnya keras, lihat itu dengan katakanlah tanah kolam 1000 meter dengan pematang 1 meter saja udah kuat. Seiring bagaimana kita melihat koi yang berkualitas, jadi gimana ya, setiap penggemar itu tidak sama. Kadang menurut penggemar yang satu ini bagus, ini kurang, yang ini bagus menurut yang lain kurang. Jadi menentukan kualitas itu menurut saya ya kita ngikuti bagaimana kontes-kontes terkini yang ada di khususnya daerah-daerah kota besar biasanya. Jadi itu bisa mewakili bagaimana kualitas ikan tuh yang akan kita breeding hari ini. Yang istilahnya bagus versi kita, ya kita melihatnya dari situ. Insya Allah dengan mengikuti tren-tren yang seperti itu, maka ya versi ikan yang bagus ya dari hal-hal seperti itu. Kita nggak bisa menentukan sendiri karena kita cuman sebagai fasilitator budidaya untuk mereka. Jadi yang memilih jenis ikan kan mereka. Jadi kita cuman menyiapkan. Ya, kalau antara ikan koi yang sehat atau enggak sangat kelihatan bagi yang kita yang sering melihat bagaimana orang yang budidaya itu. Jadi karena kita setiap hari tahu, oh ini geraknya bagaimana, makannya bagaimana. Jadi alangkah baiknya bagi budidaya koi atau penggemar koi, maka begitu setiap hari mereka melihat geraknya ikan koi pasti akan paham, oh itu ikan nggak mau dengan temannya kok sendirian. Bisa jadi ikan itu biasanya ada tanda-tanda dia sakit dan harus ada pertolongan yang cepat. Karena kenapa? Kalau nggak cepat ditolong, diobati, berisiko tinggi untuk menular ke yang lainnya. Seandainya dari kasat mata orang yang nggak paham pun, kalau dia mau memperhatikan, biasanya ikan itu kan seperti ini bergerombol ya, nyantai gitu, kayak mainan sana sendiri. Jadi ikan itu cuma diam dari sini, berarti indikasinya ikan itu sakit. Kalau komunitas seperti yang saya ikuti BKI itu pada dasarnya tujuannya itu bagus untuk bagaimana pemasaran ikan, bagaimana budidaya, bagaimana kita tren-tren yang terakhir itu modelnya bagaimana. Jadi sebenarnya banyak program dari BKI sendiri. Dengan adanya lembaga kelompok seperti ini, sebenarnya kita bisa komunikasi antar peternak, bagaimana solusinya dan sebagainya seperti itu. Bisa menjadikan petani-petani yang ada di Blitar itu banyak belajar, punya banyak ilmu yang karena tukar pengalaman di dalam lembaga tersebut. Perjalanan usaha itu sama, setiap sektor usaha itu pasti ada pasang surutnya. Jadi kalau memang saya katakan tadi di awal-awal kita cuma belajar, jadi dengan penghasilan ya yang cukup lah. Tapi untuk yang 2015 itu kita berusaha intensif memperluas kolam sampai mendekati hampir 2 hektar kita kelola. Ya alhamdulillah waktu pandemi itu puncak-puncaknya harga ikan koi, jadi sempat mengalami harga yang signifikan, yang lumayan, dan kemudian setahun terakhir ini udah mulai turun lagi gitu. Jadi intinya usaha ya kadang naik, kadang turun juga. Kalau harapan saya, kalau di Indonesia sebenarnya kan udah terbentuk sistem ya, jadi ada dinas-dinas terkait termasuk dinas perikanan atau peternakan itu. Ya intinya bagaimana petani perikanan itu bisa bertahan dan bisa mendapatkan hasil yang cukup signifikan lah. Signifikan sehingga semangat kita sebagai petani itu
bisa terangkat lagi. Karena kenapa? Hari ini kan sangat terpuruk sekali. Jadi peternak ikan bisa jadi sekarang tinggal 25% dari sebelumnya karena banyak yang pilot juga. Kita kemarin melakukan pembersihan kolam yang ada di belakang rumah. Kita bersihkan, kita keringkan selama kurang lebih 1 minggu itu. Kita bersihkan kotoran-kotorannya, kemudian kita kerjasama dengan Indana untuk pengecatan dengan cat Oizen.